Dokter bilang, oh ini pasti mati punya, kamu pulang aja. Dia bilang, kita sebagai anaknya sedih dong, pasti kan. Background saya, kenapa saya kepengen membantu teman-teman, bukan hanya mengedukate orang yang sakit, tapi kita mau mengedukate orang yang sehat supaya kalian bisa punya umur panjang. Saya bekerja di rumah sakit itu selama 10 tahun. Oh, jadi apa, Ci? Dulu di Penang. Saya bekerja di Penang itu membantu pasien, menangani pasien Indonesia. Jadi banyak sekali saya melihat pasien Indonesia datang ke rumah sakit berobat. Dari punya tanah, dia jual tanah hanya untuk apa? Hanya untuk berobat. Kita expand ke Malaysia, ke Singapura ya? Ke Singapura dan Malaysia, karena demand-nya terlalu tinggi. Demand-nya tinggi sekali. Itu yang membuat akhirnya kita harus bergerak ke global. Yes, jawabannya memang gampang, mudah. Akan tetapi, di balik kegampangannya itu, pertanyaan saya adalah satu, dokter mana yang terbaik? How sure are you that the doctor that you choose is the best one for you? The best one untuk you, belum tentu the best one untuk patient. Gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di balik kegampangan itu, kadang-kadang kita kendala komunikasi. Misalkan ya, dokter yang terbaik nih, memang dokternya banyak, reviewnya bagus sekali, bintang 5 semuanya, great, wonderful. Tapi begitu kita ketemu dengan dokternya, ini pasien nggak suka sama ini dokter. Alasan kenapa? Atau artinya dia nggak ngelonin, dia nggak paham. Dia nggak paham dengan kita punya kondisi, dia nggak paham, dia nggak dengerin saya. Padahal ini dokter terkenal, ini dokter bagus, wonderful. Tapi ternyata nggak sesuai untuk si pasien ini. Gitu. Jadi kadang-kadang tugas kami ini bukan hanya untuk mencarikan dokter yang terbaik, which is memang betul. Tetapi di satu sisi kita juga harus memahami kebutuhan si pasien. Kepalanya harus dibuka dengan itu kan mengerikan sekali. Dan mami itu kondisinya udah hampir setengah koma lah. Istilahnya bukan setengah koma, udah nggak bisa mikir. Ditanya macam-macam juga ngomongnya udah ngaco gitu loh. Berarti dengan kata lain seluruh orang di Indonesia pun bisa ngubungin Gracia Care dong? Bisa. Konsultasi, nanya-nanya kan? Yes. Ngobrol aja. Kadang-kadang rame-rame, gue mau medical check up nih sama teman-teman gitu loh. Satu rombongan gitu. Nah, habis itu kita pergi makan kemana? Makan kue tiaw goreng, kue tiaw lah, makan durian lah. Three Owners Podcast. Can I call you Rose? Welcome back to Three Owners Podcast. Hari ini kita kehadiran 2 bintang tamu, cici-cici cantik ini ya. Ada Ci Grace sama ada Ci Moni, one of Ci Mini friend yang bergerak di bidang kesehatan ya Ci Mini ya. Ya. Okay. Kok apa udah siap dibawa mereka gitu ya? Siap dibawa mereka. Udah kelihatan. Kesehatan dong. Bukan dibawa yang di atas, beda. Mesti medical check up. Mesti ya, harus ya. Udah kelihatan ya. Usia berapa? Usia berapa kok? Saya usia 32. Boleh 30. Boleh ya? Boleh. BMI-nya berapa? Kayak 40-an. Iya, jadi Ci Grace sama Ci Moni ini starting untuk namanya, kita bisa sebut startup atau company, Ci? Startup company. Startup company ya, Yes. di sini. Nah, mungkin bisa nggak Ci Grace sama Ci Moni kasih wrap up sebenarnya siapa sih Gracia Care ini sebenarnya, bergerak di bidang apa, terus mereka fokus di mana? Kita tuh senangnya dipanggil Ci Gracia. Jadi Ci kalau Gracia. klien nanya kita Ci Gracia, kita kan mereka kan nggak tahu di belakang kita itu apa. Jadi kadang-kadang nanya Ci Gracia atau Ko Gracia. Ada Koko juga. Ada Koko. Ada Koko. Oke. Kita ini bergerak di bidang healthcare. Jadi kita sebenarnya tuh medical concierge ya. Jadi tapi kita bukan dokter. Kita bukan dokter spesialis yang bisa menyembuhkan, tapi kami concierge-nya. Jadi kalau kayak di hotel misalnya, kalian akan ke concierge untuk layanan-layanan spesial. Jadi kami adalah concierge-nya. Jadi waktu orang mau berobat, ya, dia pasti akan membutuhkan banyak hal. Apakah itu informasi dokter yang terbaik? Apakah kalau saya mau berobat ini apa yang saya harus persiapkan, seperti itu. Terus kalau sudah lagi berobat, next step-nya gitu loh. Apakah terus misalnya pas saat itu perlu peralatan medis juga, kami akan siapkan mencarikan buat keluarga ataupun pasien tersebut. Jadi sebenarnya kita ini bersifat sebagai asisten. Sama seperti kalau misalnya perusahaan punya
sekretaris. Bos tidak akan menjalankan semua perintilan-perintilannya, tetapi yang menjalankan adalah si asistennya. Nah, persiapannya juga dibantu oleh asisten. Nah, sama seperti kita Gracia Care itu membantu klien untuk mempersiapkan semuanya, perintilan-perintilan untuk urusan medis. Jadi pada saat pasien datang sakit, saya sakit A atau enggak, saya kayaknya ada keluhan A. Oke, kita akan bantu untuk pertimbangkan, perkirakan dia kira-kira dia punya bagaimana kebutuhan dia itu seperti apa supaya sampai dari awal sampai selesai dia berobat ataupun juga pemeriksaan itu beres. Itu tugas kita. Oke, kalau boleh flashback sedikit nih, apa sih yang Ci Grace atau Ci Moni lihat tuh, oh ini ada peluang bisnis nih, makanya akhirnya dibuatlah Gracia Care. Maksudnya the reason behind this business tuh apa? Karena saya tinggal di Singapura cukup lama, ya. Waktu itu papa saya sakit di tahun 2009. Papa saya terdiagnose cancer liver. Waktu dia terdiagnose, ya, kita itu sampai mencari dokter yang terbaik, ya. Saya itu sampai berangkat ke Jepang. Saya terus di Jepang tuh dokter bilang, oh ini pasti mati punya. Kamu pulang aja, dia bilang. Kita sebagai anaknya sedih dong, pasti kan. Dan saya masih mencari lagi di Singapura dan Malaysia, juga sama seperti itu. Sedangkan kondisi papa saya udah mulai agak turun, kami masih mengirimkan papa saya ke China waktu itu. Jadi informasi itu tidak terkonsolidate. Jadi dalam arti orang bilang apa, kita langsung kejar. Dan biayanya tuh sangat mahal sekali, padahal belum mulai treatment sama sekali. By end of the day, papa saya belum dioperasi dan kondisinya udah turun, gitu loh. Jadi kalau misalnya saya flashback balik dan misalnya saya menemukan Gracia Care, paling enggak kan dia memberikan opsi-opsi. Waktu itu kami tidak punya opsi sama sekali, cuman oh ini kalian berangkat aja atau apa segala macam. Jadi opsinya itu sangat sedikit, gitu loh, buat kami. Jadi background saya, kenapa saya kepengen membantu teman-teman, bukan hanya mengedukate orang yang sakit, tapi kita mau mengedukate orang yang sehat supaya kalian bisa punya umur panjang. Jadi dalam arti udah mempersiapkan healthy diet lah, healthy lifestyle ya. Jadi kalian olahraga teratur, tapi kalian juga harus melakukan medical check up karena secara gene sendiri kan setiap orang mempunyai genetik dari orang tuanya. Itu yang perlu dicari tahu supaya apa sih yang kita harus persiapkan supaya kita bisa umur panjang. Pendirinya sendiri itu juga merasakan, gitu loh, mengalami hal-hal tertentu. Kayak misalnya nih ya, papa dari pendiri kami, partner saya tuh dia gagal ginjal. Jadi dia sekarang tuh sampai menjalankan namanya cuci darah. Dia juga melakukan pengobatan ke Singapura. Jadi basically susahnya itu berobat itu dia alami sendiri. Nah kalau saya sendiri itu adalah karena saya dulu kan di rumah sakit. Saya bekerja di rumah sakit itu selama 10 tahun. Oh, jadi apa Ci? Dulu di Penang. Saya bekerja di Penang itu membantu pasien, menangani pasien Indonesia. Jadi banyak sekali saya melihat tuh pasien Indonesia datang ke rumah sakit berobat. Dari punya tanah dia jual tanah hanya untuk apa? Hanya untuk berobat. Papanya berobat, papanya masuk ICU. Pengobatan selama 1 bulan itu uang habis berapa ratus ribu. Di situ susahnya saya lihat gitu loh. Karena saya orang dalam kan, orang dalam rumah sakit ya. Kalau dari Bu Grace kan, dari Ci Grace kan karena dia kan yang mengalami sendiri. Kalau saya dari orang rumah sakit ya, saya melihat susahnya mereka. Nah kemudian pada saat saya pindahkan ke Jakarta, kembali ke Indonesia untuk buka kantor perwakilan gitu, kembali lagi saya melihat dari sisi persiapannya mereka. Saya mesti gimana nih Mon? Saya mesti persiapan apa nih? Dokumennya kayak begini. Apalagi pas waktu itu kan lagi masa COVID ya. Pas masa COVID itu sampai kita tuh bingung, dia orang tuh bingung kenapa? Karena papanya udah sakit, dokternya obatnya kagak ada di Indonesia, hanya ada di luar negeri. Jadi akhirnya mereka mesti bagaimana? Kita mesti bantu mereka untuk melakukan evakuasi. Padahal lagi masa COVID, gitu loh. Jadi ini yang kita lakukan persiapannya. Ini yang saya lihat, tapi waktu itu saya melihat susah mereka. Jadi
kasihan gitu loh, karena kesulitan mereka persiapan kanan kirinya itu setengah mati. Jadi makanya begitu ini saya melihat kita perlu untuk melakukan menemukan namanya Gracia Care. Ini perusahaan ini karena tugas kita yang ngebantu dari awal sampai akhir, terus kayak gitu kembali lagi ke Indonesia. Karena waktu itu pernah kejadiannya dia harus kembali lagi ke Indonesia. Gitu. Jadi pengobatan udah nggak bisa diterima di Malaysia, dia orang udah nggak boleh lah ceritanya. Dokter udah bilang, udah kamu lanjut di Indonesia aja, nggak usah kesini lagi. Kenapa gitu? Karena ya basically tinggal menunggu waktu. Oh. Gitu. Nah, jadi itu yang kita kerjakan. Basically itu kita virtual assistant ya. Jadi bukan kayak dulu kondisi papa saya, ada orang yang mengikuti kita, ya berarti kan dari pihak pasien sendiri kita harus mempersiapkan dana untuk tambahan satu orang ini, asisten. gitu loh, asisten Ini seperti. wow. Kalau kita virtual assistant. Oke. Tapi misalnya kalau sampai teman-teman memerlukan real asisten bener-bener, karena mungkin kadang-kadang ada keluarga yang memang dia nggak bisa berangkat ya, jadi dia memerlukan, kami ada tim yang bisa siap juga untuk berangkat. Udah berapa lama tuh bergeraknya? Saya joinnya waktu Global berdiri. Gracia Care mulai masuk ke Global di tahun 2022. Jadi saya mengenal dia juga 2022 ya. Ya. Dan karena saya bukan background di concierge, saya belajar banyak dari Ibu Moni, gitu loh. Cik Moni. Berarti awalnya itu memang biasanya cuman kayak bergerak di bisnis yang kayak bantu orang, tapi belum ada legalitasnya ya? Masih biasanya jalannya? Yes. Tapi tahun 2022 udah masuk ke legalitasnya, tapi global pasarnya? No. Jadi Gracia Care ini sebenarnya sudah bergerak membantu pasien itu sebelum COVID 2018. Oh. Tetapi karena masalah COVID kan jadi banyak sekali kan namanya tertutup apa semua. Termasuk juga kan kantor-kantor kan nggak boleh ke kantor. Semua ini jadi pelan. Secara legalitas jadinya nggak bisa kita urus. Nah, kita mulai mengurusnya itu di tahun 2021. Di tahun 2021 itu kita mengurus hanya untuk Indonesia punya rumah sakit. Jadi Gracia Care pun membantu pasien-pasien yang ada di rumah sakit di Indonesia. Kerjasama juga dengan rumah sakit di Indonesia. Nah, kemudian di tahun 2022 sudah mulai buka ya, istilahnya negara sudah mulai buka lagi. Kita expand ke Malaysia, ke Singapura ya. Ke Singapura dan Malaysia. Karena demand-nya terlalu tinggi. Demand-nya tinggi sekali. Itu yang membuat akhirnya kita harus bergerak ke global. Yes. Jadi Ci Grace ini fokusnya ke Singapura, kuatnya dia di Singapura karena dia tinggal di Singapura. Kalau saya di Malaysia karena pengalaman saya di Malaysia. Jadi itu berbarengan kita kerjakan. Itu pada saat expansion dilakukan atau perluasan jaringan dilakukan itu adalah bersamaan di tahun 2022. Menarik itu. Menarik. Total per detik ini udah berapa banyak yang dibantu dari Gracia Care ini? Per bulan sekitar 150 pasien. 150 pasien. Per Itu bulan. pun tapi 150 melalui pasien. kurasi dulu dari Gracia Care, maksudnya. Oke, misalnya ini jantung, udah sumbatannya 10 gitu kan. Mau ke Penang, kemana, ke Singapura, ada kan? Basically yang sudah itu yang sudah menjadi case yang memang kita tangani langsung dan sudah di login kan appointment. Sebenarnya kurasinya itu bahkan orang sehat aja bisa menjadi kliennya kita. Yes. Ya kan? Check up ya. Untuk check Contohnya, up. kapan terakhir kali medical check up? Nah, Baru kemarin. sehat. Kalau gimana? Hasilnya bagaimana? Oh, dia deg-degan sekarang. Don't worry. Kalau hasilnya keluarnya apakah baik nggak baik ya itu bisa kontak kita untuk ngobrol-ngobrol. Kalau saya ada fatty liver tahu pasti. Iya, kalau ada fatty liver. kalau memang ada fatty liver berarti boleh melakukan pemeriksaan secara teratur. Kalau misalkan hasilnya bagus, great, wonderful. Kalau misalkan ternyata tidak, berarti kemungkinan harus ke spesialis. Yang paling benar olahraga teratur. Benar. Iya. Iya. Fatty liver itu sumber daripada liver cancer. Yes. Dan liver cancer itu adalah by genetik juga. Ya, papaku fatty liver. Akhirnya menjadi cancer liver. Ya, jadi Aku olahraga apalagi deh. kalau fatty liver mendapatkan virus ya, Yes. virus hepatitis A, hepatitis B, itu takutnya ke arah sana. Kayaknya papa saya waktu itu ya kena hepatitis. Oke. Dan kita tidak tahu. Iya. Dan papa saya bukan orang yang rajin untuk medical check up, gitu loh. Iya. Saya dengan kayak gini juga akhirnya tiap tahun medical check up pokoknya. Tapi kalau terlepas dari tadi kan berarti bagus ya, hampir per bulan 150. Berarti secara komersial ini
diterima lah masyarakat, terutama masyarakat Indonesia gitu kan. Tapi mostly mayoritas berarti masih lokal, dari 150 pasien yang diterima itu lokal dari Indonesia gitu. Memang ya, kami memang membantu banyak banyak pasien-pasien yang di Indonesia punya. Untuk berobat di Luar negeri. rumah sakit Indonesia Dan maupun rumah sakit di luar negeri. Oke. Iya. So far berarti penyakit-penyakit yang tingkatnya udah serius gitu ya, yang datang ke Gracia Care ini, atau cuma tadi yang ada di-mention kan yang masih early stage juga udah mulai beberapa datang gitu kan? Jadi gini, layanan daripada Gracia Care ini tidak hanya simple atau tidak hanya simply medical check-up, no. Orang sehat kita bantu untuk melakukan pencegahan supaya tidak berobat melalui medical check-up secara teratur. Promo-promo medical check-up kita jalankan. Nah, tetapi yang kedua, kalau misalnya sampai memang ada penyakit-penyakit kayak cancer lah, ataupun juga penyakit patah tulang lah, ataupun juga basically ya kayak total knee replacement, everything itu juga kita handle. Karena kalau bicara case-nya kami ini, top case itu adalah cancer tulang ortopedi atau HNP ya. Terus kayak gitu sama gynae kandungan itu kayak misalnya miom untuk wanita ya. Terus kayak gitu sama satu lagi adalah autoimun. Ya. Oke. Kasus kita banyak menangani hal-hal seperti itu. Tapi juga ada juga infeksi. Yes. Ya, jadi ini biasa kan kalau demam 2-3 hari itu makan obat, kalau udah turun nggak apa-apa. Ya, tapi ada orang udah makan obat itu 5 hari belum turun-turun. Kalau dari kami, pengalaman kami 5 hari belum turun-turun, harus ke IGD rumah sakit di Indonesia dulu untuk dicari tahu. Dalam 2-3 hari rumah sakit di Indonesia Nggak ngapa-ngapain. tidak menemukan diagnosa apapun, better berangkat sebelum turun. Karena kalau misalnya sampai menunggu lagi, anytime bisa unfall. Itu bisa unfall turun masuk ICU. Jadi maksudnya gini, kalau namanya infeksi panas orang demam itu kan berarti ada infeksi. Inflammation. Nah, pada saat terjadi infeksi berarti ada sesuatu yang rusak di dalam ini karena luka lah ceritanya. Ada virus Ya. Nah, virus ini dia akan mengakibatkan basically organ dalam tubuh kita menjadi rusak. Nah, kalau misalnya demamnya ini tidak diturunkan, semakin parah, lama-lama menjadi organ failure. Dan enggak main-main. Kadang-kadang orang nggak sadar, nggak tahu. Kita harus educate orang. Demam itu suatu indikator yang kurang baik. Ya, jangan menunggu sampai 2 minggu, 3 minggu. Apalagi satu demam, apalagi terus ada bengkak, reses atau bengkak. Itu harus cepat, ya jangan menunggu sampai, karena kalau udah bengkak ada yang benar-benar tidak terhandle 2-3 minggu pas on meninggal. Jadi nggak main-main. Kalau kita pernah menangani kasus kita pasiennya demam di Indonesia, terus kayak gitu akhirnya nggak tertangani lah ceritanya, dia berangkat ke luar negeri. Tapi dengan kondisi dia udah ICU. Udah tidak sadar, separuh sadar. Jadi pada saat dia berangkat ke luar negeri itu dia basically evakuasi. Dan biaya evakuasi itu mahal sekali. Jadi kadang-kadang kita menganjurkan sebelum kondisinya tidak masih mobile lah. Istilahnya kamu masih bisa jalan atau kamu masih bisa wheelchair. Itu masih lebih murah. Gitu loh. Jauh lebih murah. Biasa kalau kayak misalnya nih kita sakit masuk ke rumah sakit Indo. Nah, begitu udah masuk rumah sakit Indo, misalnya nih udah sakit seminggu. Terus misalnya dari pasien sendiri tuh berasa kayak, aduh ini dokter di Indo kok kayaknya kurang meyakinkan ya. Kayaknya gue mau berangkat aja deh. Nah, bukannya biasa ini kalau tanpa pakai jasa Gracia Care ya, misalnya kalau kita pribadi doang, itu bukannya cuman hanya segampang kita minta data-data record dari rumah sakit, terus udah gitu kita contoh ya, maksudnya buka website rumah sakit luar negeri, tinggal mungkin bisa telekonsul, habis itu langsung dapat jadwal, kita tinggal bawa record itu langsung pergi ke luar negeri. Bukankah sebenarnya hanya segampang itu? Atau kayak misalnya nih dokter yang tanganin kita di Indo nih, justru dari dia kasih rekomendasi kayak misalnya, oh ini harus penanganan seperti ini, tapi kebetulan di Indo nggak ada fasilitasnya.
saya rekomendasikan deh misalnya ke Singapura atau ke Jepang atau misalnya ke Malaysia, misalnya seperti itu. Nah, kan banyak juga kan contoh-contoh kasus seperti itu. Nah, kalau misalnya bisa dalam tanda kutip segampang itu, apakah dari jasa Gracia Care ini maksudnya demand-nya itu gimana sih? Dibutuhkan. Atau kayak sebenarnya nggak segampang itu loh, Win. Jadi sebenarnya walaupun dokter sini udah kasih rekomendasi, nggak bisa segampang itu kayak misalnya kita langsung terbang, nggak bisa segampang itu kita dapat akomodasi, nggak segampang itu kita langsung ketemu dokter yang tepat di sana, atau misalnya kayak tanpa rekomendasi dokter, misalnya dari kita pribadi, ternyata nggak segampang itu. Maksudnya apa boleh diceritakan nggak? Karena kan ketika kita ceritain ke teman-teman kita, oh ada Gracia Care nih kayak gini-gini, nah biasa kan teman-teman kita tuh suka kasih tanggapan seperti itu kan, kayaknya gampang deh Win kalau seandainya mau berangkat. Kadang orang ngomong gampang itu karena dia masih sehat gitu kan, masih bisa lari kemana, gampang lah, ntar paling kalau kayak gini-gini kan bisa tuh kayak gini-gini. Nah, jadi maksudnya saya pengen nanya, nah apakah segampang itu? Jadi biar teman-teman kita tuh aware lah gitu. Jawabannya memang gampang, mudah. Akan tetapi di balik kegampangannya itu, pertanyaan saya adalah satu, dokter mana yang terbaik? How sure are you that the doctor that you choose is the best one for you? The best one untuk you belum tentu the best one untuk patient. Gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di balik kegampangan itu, kadang-kadang kita kendala komunikasi. Misalkan ya, dokter yang terbaik nih, memang dokternya banyak, reviewnya bagus sekali, bintang 5 semuanya, great, wonderful. Tapi begitu kita ketemu dengan dokternya, ini pasien nggak suka sama ini dokter. Alasan kenapa? Atau artinya dia nggak ngelonin, dia nggak paham, dia nggak paham dengan kita punya kondisi, dia nggak paham, dia nggak dengerin saya. Padahal ini dokter terkenal, ini dokter bagus, wonderful, tapi ternyata nggak sesuai untuk si pasien ini. Gitu. Jadi kadang-kadang tugas kami ini bukan hanya untuk mencarikan dokter yang terbaik, which is memang betul, tetapi di satu sisi kita juga harus memahami kebutuhan si pasien dan keluarga, karena kadang-kadang kebutuhan keluarga itu bukan hanya untuk cari dokternya, tapi disupport di bagian belakangnya juga, gitu. Jadi itu banyak kejadian juga ya, mereka ada yang mencoba gitu ya, booking langsung. Tapi ternyata kalau dokter-dokter terkenal kadang-kadang responnya kan lama sekali, ya kan. Kami punya jalur-jalur tertentu yang bisa lebih cepat, ya, dan direspon lebih cepat gitu loh. Itu satu hal. Kami selalu mengeduket teman-teman. Kamu beli barang aja, kamu window shopping dulu. Masa dokter aja kamu nggak window shopping? Ya, maksudnya dalam arti kalau saya ada kejadian untuk orang tua saya akan mencari treatment yang terbaik, yang resikonya nggak terlalu besar. Betul. Ya, saya baru aja kejadian, mama saya jatuh dan pendarahan ternyata. Ya, kami juga nggak tahu. Tiba-tiba si mami bilang, Grace kok mami punya kaki kok makin lemes ya? Ya, saya juga nggak tahu. Tapi karena saya pengalaman di konsiat sini, saya bilang sama kakak koko saya, ini mami harus dibawa ke IGD. Karena dia jatuh sebenarnya 2 minggu yang lalu, dia baik-baik saja, cuman dia bilang, ya agak sakit kepala. Kita kira kan, toh jatuhnya dari tempat tidur gitu loh. Jatuh waktu dia lagi tidur. Efeknya dia mulai sakit kepala dan mulai lemes itu 2 minggu kemudian. Saya udah bilang, saya nggak srek, saya nggak suka nih kondisi mami. Tolong dibawa ke IGD, jangan cuman ke dokter-dokter sekitar rumah. Dan benar, waktu dibawa ke IGD diperiksa MRI otak, pendarahan. Dan itu kan kita cuman bawa ke IGD yang waktu itu Sabtu dokternya ada cuman di salah satu rumah sakit. Setelah ngobrol-ngobrol dengan dokternya, ternyata diberikan treatment yang ini harus seperti ini, harus kepalanya harus dibuka dengan. Itu kan mengerikan sekali. Dan mami itu kondisinya udah hampir setengah koma lah, istilahnya bukan setengah koma, udah nggak bisa mikir. Ditanya macam-macam juga ngomongnya udah ngaco gitu loh. Wah, itu saya langsung, untung saya di Gracia dan saya second opinion dengan dokter Singapura, ternyata banyak treatment yang
lebih mudah gitu loh. Tapi karena kondisi mama saya udah mobilitasnya udah tidak baik, ternyata saya mencari dokter yang ada di Indonesia, di Jakarta waktu itu. Kami cepat mendapatkan appointment lain di hari Seninnya. Jadi di saat yang bersamaan pada saat Ci Grace melakukan second opinion di Singapura, kita juga melakukan di sini. Iya. Tim kita jalan. Nah itu karena pakai channel Gracia Care, makanya Yes. bisa fast respon gitu. Waktu itu langsung saya dapat booking appointment di 2 rumah sakit dan langsung yang di Jakarta kamu mewakili untuk konsultasi langsung dengan dokter ini di Jakarta. Jadi puji Tuhan waktunya tepat dan perpindahan antar rumah sakit ternyata nggak gampang juga dan kami membantu mempush supaya bisa keluar dari satu rumah sakit pindah ke rumah sakit satunya lagi. Gitu loh. Kadang-kadang orang awam kan nggak ngerti kan. Iya. Itu sebenarnya golden moment sekali harus keluar dari rumah sakit satu lagi untuk melakukan prosedur di rumah sakit berikutnya. Iya, fast respon sih. Ya, dan bukan hanya itu juga sih, kadang-kadang kalau misalnya kayak keluarga sakit ya, ada keluarga sakit yang menemani itu punya tendensi untuk menjadi panik. Iya. Kayak, hah? Gimana ya? Ngapain ya? Yes, Begitu yes. panik, kepala blank. Nah, disinilah tugasnya kita sebagai pihak ketiga untuk ngebantu karena kita menjadi kepala dinginnya mereka. Yes, Gitu loh. yes, benar sekali. Gitu. Jadi dan begitu mereka fokus ke jaga ini, gue mesti gimana? Nah, ini kita di sini. No problem, kamu tenang sini, kita jalan. Kamu jagain mama, kamu jagain papa, jagain siapa? Kamu stay fokusnya di situ. Jadi Yes. tugas kita adalah membantu keluarga untuk supaya mereka itu stay di situ, nemenin si pasien, tenangin pasien dan dia juga tenang, kita yang lari. Gitu. Kita yang mempersiapkan next stepnya. Yes. Iya. Ada juga satu kejadian tuh Bon yang di Malaysia. Jadi dia temenin suaminya. Suaminya sebenarnya sudah terhandle oleh dokter dengan baik. Tapi karena dia panik, jadi dia marahin admin rumah sakit. Admin rumah sakit malah Cuekin loh. gitu loh. Sampai akhirnya saya udah tahu situasinya, saya malah menenangi si pendampingnya ini. Ceh, kamu nggak boleh begini. Kamu panik begini, kamu malah nggak dilayanin. Jadi saya sampai harus sabar, Ceh, sabar. Jadi itu tugas kami, gitu loh. Consolidate. Dan dia baru sadar setelah besoknya dia baru minta maaf ke kita, ke susternya segala macam karena suaminya udah di handle sama dokternya besoknya gitu loh. Jadi case-case begitu yang kita itu bener-bener 24 hours Yeah. itu jam 1 jam 2 itu kita menenangkan si pendamping seperti itu. Nah ini kan salah satu industri hospitality juga ya, saya bisa katakan karena berkaitan sama jasa segala macam ini. Karena ini charging rate-nya seperti apa sih? Maksudnya orang awam ya kayak saya, maksudnya itu sangat membantu sekali buat kita dan relate. Contoh misalnya saya punya jantung, waktu itu mau cari second opinion aja, dokter Indo atau dokter di Malaysia segala macam kayak gitu kan. Nah tapi in term of charging rate-nya seperti apa sih Ci? Gitu. Yang bisa di-spill nggak ke kita kurang lebih gimana? Sebenarnya gini, kalau biaya jasa kami itu adalah gratis adanya. Pada saat pasien itu datang ke kita untuk konsultasi, itu gratis adanya. Akan tetapi, jikalau salah satu layanannya itu membutuhkan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini adalah di luar daripada kami, maka itu ada charges-nya. Ya memang ya sama seperti karena even kalau misalnya ke rumah sakit pun ya di luar negeri punya itu ya, seandainya nih ya minta satu dokumen gitu ya, harusnya memang dapat, tapi itu dengan syarat satu, pasien masih ada di rumah sakit, itu dikasih gratis. Karena memang pasien masih di rumah sakit. Tetapi jikalau misalkan dia sudah keluar, pulang, saya masih perlu nih dokumen ini nih, saya harus minta ke rumah sakit. Nah, begitu itu bukannya nggak dikasih tapi berbayar. Alasannya kenapa? Karena pasien sudah selesai dikonsultasikan oleh dokter. Jikalau dokumen ini masih dibutuhkan, berarti kan basically kan dokter kan harus buka lagi tuh filenya dia kan. Iya. Buka lagi, dia pergi ambil waktu lagi, sedangkan dia harusnya habis waktunya itu untuk konsultasi yang lain.
Jadi akhirnya berarti kan dia tidak bisa mengkonsultasi dokter pasien yang lain, tapi dia mesti lihat dia punya. Nah itu dibayar kayak Oke, gitu. Tapi sorry ya, ini boleh jawab atau enggak, tapi dari Gracia Care-nya sendiri nggak ngecas misalnya dirujuk ke rumah sakit A gitu kan, oleh Gracia gitu kan. Ini nanti segala tindakannya misalnya ke total operasi jantungnya misalnya 150 juta misalnya gitu. Oke, Gracia akan ngecas 2,5% dari sini atau gimana sebenarnya sistemnya? enggak. Jadi klien langsung bayar ke rumah Bayar rumah sakit. sakit. Oke, kliennya kan bayar rumah sakit. Terus Yes. untuk kliennya ke Gracia Care-nya gini gimana caranya? Untuk individu kita nggak cas apapun. cas, iya. Totally. Jadi as a Totally. social gitu. Sampai tahun ini kita tidak cas apapun, ya karena ini kan bagian part of marketing ya. Jadi Yes. untuk individu kita nggak cas, tapi untuk corporate kita ada chargesnya. Yes. Akan mengenakan per orang itu sekitar 50 Singapore dollar untuk charges medical concierge selama setahun. Yes. Oh jadi, sorry ya, koreksi saya kalau saya salah. 50 Sing dollar ini misalkan dalam setahun itu karyawan saya misalkan saya subscribe ke si Grace gitu Yes, ya. yes. Itu misalkan ada sakit, ya mungkin ada kelainan organ dalam atau segala macam, dia konsultasi ke Cici itu misalkan itu gratis totally gitu kan. Konsultasinya Yes. aja gitu. Konsultasi untuk servisnya. Servisnya. Tapi konsultasi dokternya kan harus bayar ke dokternya Iya, langsung. konsultasi ke dokternya, tapi cuma merujuk aja gitu Yes, kan, nih ke yes. sini. Tapi kalau tadi terlepas dari korporat, misalkan saya, Ciwini atau apa mau, ini lo ada keluhan gitu kan, sesek dada itu Oh, itu- gratis itu gitu. Gratis. Bayar jasa Gracia Care itu adalah untuk yang corporate clients. Wow. Tapi kita ada charges juga, misalnya Oke. pengiriman dokumen. Kita ada juga fasilitas pengiriman obat-obatan. Jadi misalnya ada klien kita yang memerlukan obat yang hanya ada di Malaysia atau Singapura, kita ada Ada charges service seperti itu. Ya, bahwa Dan itu ada extra chargesnya. charge lagi Iya, kan iya. berarti. Kadang ya sama seperti kayak kita orang Tokopedia kan ada ongkirnya, Betul, ada betul. platform fee-nya. Nah, itu ada Nah, chargesnya. itu ada. Itu ada chargesnya. Itu ada. Itu sih, saya soalnya bayangnya gimana caranya sustain, ini kan semi kayak socialpreneur lah saya katakan gitu Yes, kan. yes. Gimana at the end of the day, you guys harus tetap make money, make profit segala macam, tapi nggak sampai bleeding gitu kan. Tapi 150 pasien yang tadi di-mention di awal itu part dari corporate berarti, atau campur sama individual juga? Individual. 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 Campur dengan corporate sedikit. Tapi kami kan line bisnis kami itu bukan hanya rumah sakit atau dokter ya. Betul. Tapi kami juga ada marketing strategis lainnya. Yes. Yang dimana dokter itu membayar kami untuk promosi skillnya mereka. I see. Oke, istilahnya jadi kayak kuratornya lah si seorang Gracia ini. Misalkan ada dokter-dokter, misalnya saya, Ciwini, kok apa ada dokter nih gitu kan. Tolong dong personal branding ini gitu. Misalkan kayak gitu kan. Ya, Eh, ya. tapi Jadi- dikurasi dulu kan sama Gracia kan. Pasti, benar nggak? pasti. Valid nggak kayak gitu Betul, yang yes, dia katakan. pasti. Yes. Misalkan saya jago bedah. Dan bedah yang jantung. biasanya akan promosikan itu adalah basically dokter-dokter yang sudah kita refer pasien kan. Biasanya yang pasien-pasien udah happy dengan dia. Yes. Gitu loh. Oke. Jadi di Dan situ. mereka juga keen banget kerja sama kita karena kita sendiri sudah membantu si dokter dan adminnya ini. Karena kan kadang-kadang admin itu kan juga cukup sibuk ya dengan pekerjaan, jadwal pasien segala macam. Kita malah ngingetin, ini begini. Kita jadi di sisi itu Oke. udah terjadi kerjasama Yes. Oke. seperti itu. Jadi bisa nggak sampai bleedingnya itu salah satunya dari kerjasama antar yang dokternya segala macam. Yes. Sebab insurance kan udah notabene enggak kan, nggak ada dong pasti. Kita juga insurance. kerjasama mau insurance. Kerjasama tapi nggak dapat percentage segala macam kan kalau di Oh, Gracia enggak. Care ini Ya, kan. Sebab kan berarti lini bisnisnya lebih ke collab sama si dokter-dokternya ini gitu. Kita juga ada collab juga dengan asuransi. Ada. Kami membantu mengeducate. Oke. Kenapa pentingnya punya asuransi? Tapi kami tidak merefer ke salah satu asuransi. Yes. Karena konsep asuransi itu adalah proteksi. Betul. Ya, jadi kami melayani klien yang asuransi dan non asuransi. Jadi kami bisa melihat pain-nya orang Yang tidak punya asuransi. yang tidak punya asuransi. Kami cuma share. Asuransi agent seneng banget sama kita gitu loh. Maksudnya sampai soalnya apa? Tidak membebankan pihak pasien kan, malah meringankan pekerjaan mereka dan kami membantu pasien dan keluarga gitu loh. Iya. Dari sisi itu. Berarti dengan kata lain seluruh orang di Indonesia pun bisa ngubungin Gracia Care dong. Bisa. Konsultasi, nanya-nanya kan. Ngobrol aja. Oke. Tapi Itu berdasarkan kami tidak- platform atau
kita ada dari WhatsApp, kita ada digital marketing juga. Oh. Kita di Instagram. Ada di ada Tapi Instagram. apps gitu belum ada ya? Apps lagi di develop. In the future Kita ada gitu ya. website-nya. Jadi ada website untuk lihat profil dokter segala macam, itu masih kita develop dengan database. Tapi pernah nggak sih di-create kayak misalkan ibu-ibu yang udah berumur atau gimana gitu, atau anak-anaknya, aduh lepaskanlah ini para tante-tante atau gimana gitu, jalan-jalan ke Penang untuk studi check up gitu. Pernah nggak sih ada yang request ke Gracia Care kayak gitu? Ada kan? Gitu. Saya pernah bawa grup kok. Rombongan gitu. Yes. Studi check up gitu. Yes. Window shopping. Iya, window shopping sama dokter-dokter gitu. Nah, ada berarti. Ada yang Bagus minta itu berarti gitu loh. Kita Lucu lepaskan juga. para papa mama kita untuk ikut ke sana. Kan sehat, berfaedah. Habis itu tapi habis ke Penang makan durian gitu kan, mereka habis check up gitu. Ada bener Mereka ya? tuh malah kadang-kadang rame-rame, gue mau medical check up nih sama Habis itu teman gitu loh. Satu rombongan gitu. Nah, habis itu kita pergi makan kemana? Makan kue tiaw goreng, kue tiaw lah, makan durian lah, durian hitam. Nah itu. Itu pancingannya situ ya. Ternyata. Ternyata ada. Jadi dibikin fun ya. Jadi medical itu sebenarnya kalau di manage dengan baik itu sebenarnya fun gitu. Jadi bukan menakutkan gitu loh. Jadi itu yang kita mau educate orang. Tapi kalau sampai udah sakit ya juga jangan panik. Iya. Jadi step by stepnya banyak kok yang sembuh juga gitu loh. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kalaupun nggak sembuh, misalnya sampai terjadi apa-apa, next time-nya juga kita siapkan layanannya. Jadi ada yang sampai meninggal pun, jadi kami juga siapkan layanan after Ya. meninggalnya bagaimana gitu loh. Oke. Untuk di luar negeri kan orang kadang-kadang nggak tahu, oh Betul. ini harus gimana gitu loh. Kita siapkan juga ya apa namanya? Pengiriman jenazahnya. Pengiriman jenazah. Ya. Segala Sebelum saya juga ngalamin suami meninggal kan di Singapura segala macam. Waktu pengiriman jenazahnya kan cukup mahal ya sebenarnya itu mahal, harus mahal. Mau gimana itu Tapi ada pilihan, kelahirannya. Iya. ada pilihan. Jadi bukan pengiriman jenazah, jadi bisa pengiriman abu. Jadi lakukannya itu di sana, pembakaran di sana. Kebetulan ini masih megang ritual sih, ini dia ritual agamanya dia. nah, iya. Jadi mesti mau nggak mau harus kirim ke Indo dan mahal sih, mahal sekali itu. Namanya evakuasi itu selalu Mahal ya. Mahal. Tapi so far yang pengalaman nggak bisa dilupain dari Cigrace ataupun Cimoni kan udah banyak kan, udah berdirinya juga dari tahun 2018, pasti banyak cerita unik ataupun yang cerita nggak bisa dilupain lah dari klien-kliennya gitu yang paling absurd lah. Ada nggak Cimoni gitu ataupun Cigrace? Yang infeksi ini ya, jadi papanya itu sehat-sehat aja. Ya, dia cuman waktu itu dia travel karena kerjaan, dia pulang balik, terus dia demam. Dia agak telat, jadi papanya udah keburu masuk ICU di Indonesia, dan dia berangkat ke Singapura. Dia cuman kontak saya itu seminggu setelah papanya masuk rumah sakit, 2 minggu atau 3 minggu, di mana bilnya udah terlalu tinggi. Jadi kondisinya jikalau dia kontak lebih awal, kami udah bisa mempersiapkan dia lebih, bilnya apakah harus dipotong dulu segala macam. Waktu itu saya bantu dia supaya saya minta sama asuransi bisa nggak ini cashless, karena bilnya itu sudah mencapai 10M ya dalam 1 bulan. Jadi makanya nggak main-main. Untung dia punya asuransi dan saya minta tolong banget ke pihak asuransi, please tolong atau bagaimana. Jadi at that time kita udah mulai start, kita lakukan potong bill dan segala macam ya. Jadi saya siap bantu untuk siapkan dokumennya dia. Selama masih perawatan, kita bisa langsung persiapkan dokumen untuk kita masukkan klaim. Jadi di belakang itu. Jadi Gracia Care ini fungsinya itu sebenarnya bukan di depan, tapi di belakang. Gitu loh. Gitu. Benar. Ngebantu di belakangnya. Jadi pasien sama keluarga itu yang di rumah sakit fokus untuk ini aja. Pasien aja. Ini untuk rumah sakit yang orang sakit beneran atau ada rumah sakit kayak buat rekonstruksi wajah gitu, misalnya mau cari Korea. iya, Korea. plastik atau apa Kecantikan. termasuk gak sih? Iya. Karena ada kan dokter yang cantik dokter di Penang untuk kecantikan gitu. Banyak Sebenarnya ada. Sekarang Beauty yang terkenal kan beauty. Korea sama Thailand tuh, itu ada ya, karena kan kayak misalnya contoh nih,
let's say saya mau mancungin hidung. Nah orang cuma bilang gini, oh ya udah ke Korea aja atau ya udah ke Thailand aja. Tapi kan ya iya dokternya yang mana, ya kan? Kita gadungan kerja lagi. sama dengan Korea. Tapi itu untuk kecantikan atau untuk yang sakit? Untuk sakit dan kecantikan Dua-duanya. Oh gitu. Oh. Dua-duanya. Wah. Tapi memang fokus kita itu adalah untuk yang membantu yang sakit. Ya, fokus kita adalah untuk membantu yang sakit. Tetapi kita juga kerjasama dengan rumah sakit di Korea ada satu. Nah, saya setuju dengan yang tadi dikatakan. Biasanya kalau kecantikan udah langsung ke Korea aja. Tapi sebenarnya ada juga dokter-dokter kecantikan yang ada di luar negeri yang mereka prakteknya di negara misalnya Malaysia ataupun juga di Singapura. Tetapi sebenarnya mereka punya skill adalah sama dengan yang Korea. Iya. Kenapa? Karena mereka di-train di Korea. Iya. Gitu loh. Berarti bisa rekomendasi juga ya? Bisa. Itu kena charge kan berarti kan kalau yang itu? Enggak juga, karena alirannya kan individualis nih. Itu tetap kena charge atau charge-nya berbeda lagi, Ci? Bayarnya Supaya langsung. jelas nih mereka. Kan Bayarnya langsung ke. Iya, maksudnya grasianya grasianya. gimana? You guys nggak make money at all gitu. Jadi kayak oke, saya rekomendasiin Anda ke dokter Thailand gitu kan, gitu. Paling biasanya kalau kayak gitu mereka bayar deposit dulu di awal, tapi by end of the day kalian menyelesaikan final bill-nya dengan Rumah klinik sakit. di rumah sakit. Kalau dari kami itu adalah basically gini loh. Kalau misalnya kayak misalnya ini deh, misalnya mau ketemu, gue mau ketemu dokter deh, konsultasi dengan kita kan kita aturin. Iya. Bayar nggak? Nggak. Nggak bayar. Sampai ketemu dokter, selesai pulang, udah gimana? Udah selesai. Bayar ke saya nggak? Nggak. Tapi ada paket yang ini keseluruhan, misalnya ada paket segini, mereka aware, ya kan? Oke. Pasti paketnya segini, harganya segini, ya kan? Nah, partner kita beda-beda. Ada yang kamu sampai sana baru bayar di sana. Oh. Tapi ada juga partner yang kamu mau booking, berarti Bayar kan dulu. ada bayar misalnya berapa persen dulu, gitu. Iya. Itu bisa. Itu Iya. memang ada kayak begitu. Iya. Jadi tapi pembayaran tetap ke rumah sakit. Iya. Ke Bukan mereka. Tapi Seperti itu. you guys sampai sekarang so far cash flow positif kan gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mulai positif sekarang. Mungkin saya kebayangnya gitu kan baik banget gitu kan, ngasih gratis terus gitu kan. Kan bingung nyari duitnya gimana gitu kan. Puji Tuhan mulai positif sekarang. Ada di invest. Sebelumnya di belum. invest. Iya. Ada di invest juga sama enggak ada. Oh, Ada invest, maksudnya investor Dari maksudnya. venture capital, di terus backing. macam. investor dari kami sendiri, angel investor. Oke. Oh, total partnership katanya berempat ya, berarti Iya. berempat kan. Iya. Kalau dibilang investor bagaimana? Itu investor kita punya time juga, Iya. kita punya gaji juga, bukan yang besar-besar banget gitu loh. Ya kan? Jadi itu adalah investnya kita, sambil memang kedepannya kita akan mencari investor karena kita kan mau kembangkan ini lebih ke global. Lini bisnisnya itu tidak terbatas hanya kepada medical concierge Yong. Betul. Yes, Betul. yes. Banyak Jadi, soalnya. ke database-nya, Iya. ke service-service-nya itu segala macam. Kalau dibilang sekarang kita udah mulai persiapkan itu dan mencari investor sekarang. Investor yang serius ya, jadi bukan angel investor lagi. yang Berapa kita tuh cari. carinya tuh? Hah? Berapa carinya? Ini biasanya langsung tayang aja. Apa? Berapa ininya besarnya? Iya. Oh, kira-kira Boleh. Di spill nggak apa-apa di sini. Belum. targetnya mungkin minimal 10 M. Oh, oke. Buat starting begitu, seed ya? Hah? Starting di awal ini ya? Kita nggak bisa dibilang starting lagi karena kita udah start kan. Iya. Kita sudah start, jadi Kita udah start. Jadi klien kita udah ada, sebenarnya cuman ya Ngembangin sistem. kembangin Bikin platform yang lebih bagus lagi gitu ya? kembangin kantor Oh, di kota-kota. oke. Iya, Itu target kita. Gitu loh. oke. Karena itu yang paling penting. So far sekarang berarti Gracia kayak representatif misalnya di kota Manado, Jawa Tengah atau mana itu udah ada karya jaringannya? Belum. Belum. Ini yang mau dikembangin juga. Itu yang mau berarti. kita kembangin. Jadi ini baru satu di Jakarta, ya udah ada klien dari Makassar, Manado, Iya. Kalimantan, Batam. gitu loh. Cuman kan mereka cuman tahu kantor kita di Jakarta. Cuman kami perlu melakukan event, Yes. expo lebih ini lagi di kota-kota. Iya.
So far startingnya berarti mouth to mouth marketing lah ya, starting dari situ ya. It's not really mouth to mouth because we do marketing as in like on digital as well as events too. Iya. Tapi kalau misalkan ini kan trust ya, soalnya medical juga kan, itu yang salah satu testimonial orang-orang ini yang ngerekomendasiin teman-temannya juga nggak sih? Iya. Harusnya, ya kan. Kita salah dapetnya itu satunya. malah banyakan dari referral. Iya, referral kan. Soalnya ini referral banget, relatednya sama trustnya yang jasa kalian ini gitu. Ya, dari referral mouth to mouth ini kita bertumbuhnya itu ya Memang ya karena banyak senang, kita happy. dia orang happy dengan layanan kita atau enggak dia orang happy dengan kita punya terus terangan. Iya, bener. Jadi mereka refer lagi. Iya. Mungkin boleh collab kali sama TOP gitu, bikin event gitu kan. Terus tapi nanti yang datangnya kan iya sama entrepreneur muda yang punya sosok papa mamanya segala macam yang butuh service ini. No problem, Iya, we can do that. Iya. Boleh banget. Boleh Malah banget. kita kuatnya itu dari referral ya. Kita nggak melakukan apa Marketing yang marketing terlalu- yang Hard selling, hard selling kita enggak nggak. gitu Iya. loh. Enggak. Keren, soalnya kayak one of my friend di Singapura itu si starting bisnisnya itu buat ibu-ibu yang bahkan udah setelah melahirkan, ada prenatalnya terus dia harus nginep di hotel, jadi semuanya kan diurus. Kalau di Singapura kan tahu sendiri ya, Ci Grace itu semua harus nanganin sendiri, jadi mereka sediain kayak hotel, terus mereka di serve, dimasak segala macam, jadi nggak kena apa baby blues segala macam. Jadi Fulus kayak kan ini itu, Ci, ya. bener loh, susah loh kalau ada baby blues. Boleh Bener. kenalin ke kita nanti mana tahu ada. Iya, I mean it's part of the business juga, soalnya kan related juga sebenarnya ya. in a Apa way. jangan-jangan udah pernah ketemu lagi loh. Nggak tahu saya. Dia masih startup sih Oh, oke. ininya gitu. Jadi one of my friend waktu the master program itu, nah dia sekarang starting itu untuk yang ibu-ibu hamil, terus kan tahu sendiri lah Monday blues pasti ada. Monday blues kok jadi Monday blues, baby Baby blues tuh kan. Ya maklum masih single, gak kena ada Monday blues kalau saya. Kalau Gitu. di Singapura itu malah cenderung ya kadang-kadang kalau yang kayak gitu ya. Ya. Dia itu ada satu hotel, bukan hotel ya, satu tempat khusus ngurusin yang itu satu bulan itu kan. Iya, iya. Tempat itu bener-bener Confinement center. confinement center. Itu bagus loh konsepnya loh. Tapi kalau di Indo kan mungkin karena kita sekarang masih enak nih, masih ada bombo atau misalkan mama papa kita masih mau take care gitu kan. Kalau di sana kan nggak bisa. Nggak bisa. Pokoknya nggak mau. Jadi banyak mereka lakukan di Singapura ataukah mereka lakukan di Johor. Tuh. Ya, betul. jadi itu sebenarnya salah satu partner kita juga, ya kan, kita juga bisa melakukan itu. Tapi kan kita nggak fokus hanya buat ibu-ibu yang melahirkan. Tapi kita bisa kalau ada yang minta gitu ya, kita bisa merefer request. custom. Keren itu. Itu tuh keren banget bisnisnya keren, memang. keren. Terutama yang di Johor. Iya. Kalau dia kemarin ngambil sportnya jadi kayak di daerah, I think around Sentosa gitu dia ambilnya. Saya lupa hotelnya oke, apa gitu. oke, Dan dia oke. kerjasama. Jadi Ya. keren menurut saya idenya. But anyway, ini jadi lebar ke ide bisnis lain ya. Tapi menariknya gitu. Sama Gimana? ini, kalau yang mental health gimana? Ada rekomendasi juga? Kita kan juga bantu pasien kan untuk yang kayak mental health karena Oh, kan kita ada kan juga ya. sama Jadi dengan rumah sakit. sakit fisik, sakit Mental. mental, sama kecantikan Bisa. semuanya ada. Iya, Everything about kita healthcare bisa gitu. merefer. Basically orang yang berhubungan dengan kesehatan ya, Iya, dengan jadi dokter. kesehatan baik itu kesehatan fisik, kesehatan mental ataupun juga kesehatan ya basically ya. Kalau jiwa kan biasanya kan berarti kan Ya, lu mesti psikiater. lu psikolog. Itu juga kita bisa refer kan karena saya ingat saya pernah menjalankan nge-host di IG Live itu berbicara mengenai kesehatan mental. Berarti kalau misalnya kayak gitu kan, let's say nih, contoh misalnya saya ada depresi misalnya, berarti kan saya ke Cimoni dulu atau ke Ci Grace dulu, maksudnya kita konsultasi dulu nih, baru dari Ci Grace atau Cimoni yang refer ke, oh ya udah Wen, kalau gitu kamu ketemu sama dokter, maksudnya sama psikolog A, psikolog B kayak gitu, berarti Antaranya semuanya dan tidak, konsultasi. antaranya dan tidak. Karena gini, orang kalau bisa mengakui bahwa dia depresi, berarti dia tahu bahwa dia ada masalah. Nah, biasanya kalau misalnya dia sudah tahu ada masalah, itu pasti kenapa dia bisa tahu? Apakah karena ada aspek-aspek fisik yang terlihat sakit? Karena orang depresi pasti satu insomnia, nggak bisa tidur. Insomnia nggak bisa tidur, akhirnya apa? Dia pengaruh ke makan, kembung apa semua. Terus yang ketiga sakit kepala. Nah, kayak begitu itu kan berarti kan fisik punya dia pasti biasanya gue berasa sakit nih, berasa ini, berasa nggak enak. Nah, biasanya akan ketemu dengan kita ngobrolnya hal-hal kayak gini. Nah, kita harus gali terlebih dahulu.
Kita gali, kita cari tahu apakah memang hanya bisa kearahkan ke spesialis penyakit dalam kah, atau no, I think you need more than that. Ya, Kayak gitu. ya. Pokoknya filter utama tuh tetap dari timnya Gracia dulu ya. Jadi nanti baru dari timnya Gracia akan refer ke you better cari dokter ini, you better cari dokter Yes. ini. Gitu. Gitu. Berarti you better cari dokter ini, itu tuh kita kontak sendiri dokternya atau dari tim Gracia udah bantu kita kontakin. Jadi kayak Bantu kontekan. Tim Gracia langsung. jadi nanti dari Gracia cuma info, Wen, ini saya udah bantuin kontak sama dokter ini, lu tinggal datang hari ini jam ini gitu. Yes. Oh, sesimpel itu ya. Any one last quote ini buat ke audience kita TOP. Gitu. Oh, last quote. Iya. Silakan. Kan tadi boleh udah ngingetin kok apa untuk sering-sering check If you up. care about your health, Iya. hubungi Gracia. Iya, itu dia. Tapi boleh yang lain. Namanya sakit itu mahal. Oke, sakit itu mahal. Jadi kalau boleh lakukan namanya pencegahan terlebih dahulu dengan melakukan medical check up. Apalagi ini kita bicara mengenai entrepreneur ya. Entrepreneur adalah gue usia 30 tahun, gue masih sehat. Iya. No, mulailah berpikir untuk menjaga kesehatan. Medical check up secara teratur, regular, gitu. Karena waktu itu baru masuk ke rumah sakit kan ya, mama masuk ke rumah sakit kan ya. Sebelahnya dia itu anak Stroke. muda. Kena Anak stroke. muda. Umur berapa? Umur 37 tahun. 37. Duh. Saya harus olahraga. Hah, 37 Oh, kena tolong stroke. olahraga. Ya, jangan anggap enteng lah, muda sih muda, memang betul. Tetapi ya tetap harus dijaga kesehatannya. Ya. Orang biasanya punya ketakutan begini, kalau gue medical check up, ketahuan penyakit gue apa? Gue sakit kepala. Lebih baik jangan. No, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Karena Betul. obat itu, penyakit itu mahal. Cuman terus udah gitu, sebelum medical check up ya, punyalah asuransi. Tapi saya tidak menjual asuransi, Yap. ya. Tapi proteksi keuangan kita. Betul. Ya kan? Bener. Itu mengerikan sekali kadang-kadang kalau kita nemenin yang saya bilang tuh infeksi. Siapa yang mau minta dia infeksi? 10M 1 bulan. Untung dia waktu itu ada asuransi yang bisa mengcover setahun itu 30M. Karena dia punya bisnis kan papanya. Iya. Oke. Ingat, jadi starting dari sekarang mulailah booking medical check up gitu. Melalui Gracia Care gitu. Melalui Gracia Care. Melalui Gracia Kami Care. siap melayani. Benar. Kita ada kalau untuk WhatsApp dari jam 7 pagi sampai 10 malam. Oke. Di luar jam itu bisa call kita 24 jam. Itu. Di nomor berikut. Di nomor berikut. Udah kayak iklan. Layanan urgent nih, urgent. Oke, ditunggu ya future collaboration atau yang mau diskon khusus ya? Enggak lah. Orang free. Ngapain di diskon lagi? Buat teman-teman, daftarkan secepatnya menjadi membernya Gracia Care karena masih gratis loh. Iya. Ya. Aku habis ini langsung mau daftar ya. WhatsApp-nya tolong di mention di sini. Melalui WhatsApp atau mana nih? Melalui bukan